Baik, terima kasih teman-teman semua. Ya pada prinsipnya begini, dengan di momen yang tentunya saya mengucapkan terima kasih atas istilahnya sambutan hangat dari teman-teman. Pada prinsipnya apa yang tadi dilakukan oleh teman-teman LSM Ormas Kabupaten Karawang pada prinsipnya mengadopsi daripada surat notulen yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2024 yang pada saat itu memang kami Laskar NKRI melakukan aksi unjuk rasa. Dalam kesepakatan aksi unjuk rasa pada saat tanggal 15 Mei tersebut, gitu kan, artinya pihak legal Hakapati yang disampaikan oleh saudara Bagus, gitu kan, menyampaikan bahwa kami legal Hakapati akan menunggu putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam gugatan Wan Prestasi. Nah, titik. Artinya kami di sini melakukan aksi moral yang dilakukan oleh teman-teman LSM Ormas Kabupaten Karawang, gitu kan, biar tidak simpang siur, bahwa kami menuntut komitmen yang telah dibuat, apalagi ini sudah tertulis notulen yang disampaikan oleh legal Hakapati. Oke. Nah, apalagi posisi isinya saat ini, gitu kan, sebelum pada tanggal 15 Mei kita mendapatkan putusan pengadilan yang memang putusan pengadilan itu mengabulkan gugatan kami terhadap tergugat ada Cahaya Mitra Utama, Saudara Toha Sugianto, dan tergugat adalah PT Hakapati, gitu kan. Nah, artinya pada prinsipnya gugatan kami ini sudah dikabulkan, gitu kan, pada tahapan tingkat di Pengadilan Negeri Karawang, gitu kan. Artinya mengadili Pengadilan apa aja bisa dibacakan? Boleh, ini karena ada salinan putusannya ya. Jadi biar tidak simpang siur juga, gitu kan. Ini ada salinan putusannya, ini satu bundle, gitu kan, sudah kita print semua. Namun di sini kan tetap kita di salinan putusannya sudah jelas bahwa mengadili misalnya gugatan penggugat. Nah, kami Putra Berbangsa yang memang konotasinya sebagai Direktur Putra Berbangsa Jawa Mandiri yang menuntut keadilan, gitu kan, terhadap hukum di negara Republik Indonesia ini, dalam hal ini terhadap Pengadilan Negeri Karawang, gitu kan, dikabulkan gugatan kita. Di sini menyatakan bahwa tergugat adalah jelas telah melakukan Wan Prestasi, gitu. Kedua, menghukum tergugat, gitu kan. Nah, hal ini konteksnya kan tergugat itu adalah Cahaya Mitra Utama dan tergugat PT-nya itu adalah PT Hakapati, gitu. Menghukum tergugat membayar secara lunas dan seketika. Ini putusan Pengadilan Negeri Karawang, gitu kan, yang memang kita tidak berbicara isinya banding, gitu kan, berbicara isinya banding pengadilan tinggi ataupun sampai ke misalnya kasasi, gitu kan, gitu. Karena pada prinsipnya kita sesuai apa yang disampaikan dalam surat notulen pada tanggal 15 Mei tadi, gitu kan, bahwa memang Liga Hakapati menunggu putusan Pengadilan Negeri loh. Ini bukan pengadilan tinggi, Pengadilan Negeri Karawang. belum tahu ini apa keputusan pengadilan ini. Sebenarnya tahu, kalau menurut saya kan nggak tahu karena posisi Hakapati aja terus tergugat, gitu. Yang mana kenapa hari ini kita melakukan itu, kita menunjukkan, gitu kan, menagih komitmennya dia, gitu kan, sebagai Hakapati ini mau dibawa kemana ini, gitu kan. Putusan sudah ada, putusan Pengadilan Negeri Karawang, gitu kan, terlepas daripada banding itu kan mekanisme lain, gitu kan. Artinya di sini posisi Toha, gitu kan, dengan PT Cahaya Mitra Utama ini telah Wan Prestasi, gitu, telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara kami dengan posisi Edi Toha, seperti itu. Jadi begini, saya ada beberapa misalnya yang menyampaikan ke saya berterima kasih banyak karena ini kan menyangkut konflik sosial, gitu kan. Sebenarnya ini kan bukan masalah persoalan pribadi, tapi ini ada konflik sosial antara perusahaan dan perusahaan bisnis to bisnis, dan kita pun profesional, gitu kan. Ya artinya begini, kenapa saya selalu mengulang-ulang lagi bisnis to bisnis? Jadi begini, Putra Berbangsa pada tahun 2018 mengajukan kerjasama kepada PT Hakapati. Pada saat itu kami diundang untuk presentasi, untuk melakukan paparan. Nah, sehingga pada saat itu juga pihak PT Hakapati, gitu kan, manajemennya, gitu kan, membuat email kepada kami untuk mengajukan harga. Nah, sudah kita sampaikan harga itu, gitu kan, sesuai dengan PT Hakapati, gitu. Nah, kami itu tetap artinya pada saat itu sampai saat ini kami juga istilahnya merasa memang ini enjoy, gitu kan. Artinya kita tidak pernah mengganggu siapapun, karena kan wajar dong,
ya sekarang mau bagaimanapun juga kami putra daerah gitu kan, memang konotasinya berhak dong untuk gali potensi gitu kan. Terlepas kami ketua LSM, tapi kan mau bagaimanapun juga kan kami punya badan usaha yang benar gitu kan, yang memang sebianya gitu kan, kami berhak untuk misalnya gali potensi di Kabupaten Karawang sendiri. Artinya siap berkompetisi lah. Siap berkompetitor gitu kan, kita siap bertemu secara profesional. Kalau memang kita diperlukan secara dana, deposit dan sebagainya, kita ikut gitu kan. Dan dalam perjalanannya ya terakhir ya itu putusan pengadilan tadi. Betul. Dalam perjalanannya, nah, sehingga isu putusan pengadilan ini yang menjadi ketentuan menurut kami, karena sudah tertuang dalam tuntutan pada aksi tanggal 15 Mei gitu yang lalu gitu kan. Makanya kami datang ini menyampaikan gitu kan. Kami tidak berbicara kemana-mana kok. Ini kita pure bisnis gitu kan, dan memang tidak ada misalnya hal lain, apalagi yang menggoreng, mohon maaf tanda kutip, bahwa ini persoalan misalnya pribadi. Kami tidak ada masalah pribadi. Kami pun juga minta kepada PT Hakapati selaku perusahaan penanaman modal asing yang memang konotasinya harus mengikuti aturan pemerintah daerah Kabupaten Karawang, karena ada perda. Mau bagaimanapun, karena kan kita yakin, katanya semua kita sepakat bahwa hukum sebagai panglima, ya perda itu apa sih, turunnya undang-undang kan seperti itu. Nah, tapi semua juga harus mengadopsi kepada aturan yang ada seperti itu, perda. Nah, saya juga berterima kasih dalam hal ini kepada misalnya Pak Bupati yang begitu respect gitu kan. Ya semoga ini semua ada titik temu gitu kan, bisa memberikan misalnya rasa keseimbangan untuk misalnya keadilan terhadap bagi kami gitu, karena kami juga kan tidak sendiri gitu kan. Kami juga isinya berhak gitu kan untuk gali potensi ini dari Karawang sendiri gitu kan. Kalau memang isinya kami tidak diperboleh apa yang itu terhadap perusahaan kami, ya buat apa adanya isinya undang-undang monopoli, dihapuskan aja sebelum itu undang-undang monopoli kan tidak boleh. Yang namanya bisnis to bisnis, sepanjang memang isinya mutualisme saling menguntungkan kan boleh, kan seperti itu, saling menguntungkan loh konteksnya gitu kan, bukan bisa saling ada tekanan gitu. Jadi suka sama suka, ya udah kita jadi bisnis gitu kan. Dan tidak ada yang namanya bahasa ada 4 misalnya kriteria masalah misalnya apa komitmen yang disampaikan misalnya oleh itu kemarin gitu. Kalau menurut saya itu keliru, karena apa, mau bagaimanapun juga kenapa pada saat itu juga ditandatangani oleh Haji Toha gitu kan. Gitu kan, nggak ada kita namanya istilahnya intervensi, intimidasi, mau ngapain sih? Kita negara hukum kok gitu. Walaupun bagaimanapun juga justru kehadiran kita datang ke sini mempertegas gitu kan kehadiran kita dan teman-teman gitu kan. Dan kami tadi bisa datang ke hadapan dan teman-teman dan mereka semua para ketua LSM Ormas Kabupaten Karawang gitu kan. Kita Karawang ini kan komitmen kita untuk Karawang hiji, Karawang maju gitu kan. Nah kan di sini juga kita sangat miris, apalagi sampai saat ini Karawang dinobatkan sebagai kota miskin ekstrim. Nah ini yang sangat menurut kami logis. Artinya di sini tidak ada keseimbangan gitu kan. Adanya ketimpangan misalnya yang memang dilakukan oleh pengusaha yang ada di Karawang. Kan kita berhak dong untuk gali potensi sepanjang memang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, ya kita ikut kan gitu. Gitu. Sudah ada informasi kapan mediasi oleh Pak Bupati akan digelar di apa? Nah, kalau informasi yang kami dapat gitu kan, ya saya juga berterima kasih sekali lagi sampaikan kepada Pak Bupati gitu kan. Dalam hal ini berarti kan Muspida dong, karena kan di Karawang ini ada forum Kopimda kan, jadi forum pimpinan daerah terdiri dari Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari gitu kan, sama Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kan ketua DPRD. Nah itulah artinya menjadi tumpuan harapan kami gitu kan, supaya tetap Karawang juga menjadi kondusif gitu, menjadi aman nyaman. Siapa pun juga yang ada Karawang berinvestasi juga memang misalnya nyaman gitu kan, kondusif. Nah seperti itu yang harapan kami gitu kan, karena kami juga tidak mungkin lah misalnya masa orang dari mana-mana kita bikin karpet merah kok gitu, dan tidak ada bahasa isu kita, apalagi mohon maaf dan untuk pribadi saya gitu dan teman-teman kita komitmen tidak ada yang namanya bahasa rasis. Mau suku apapun kita semua NKRI, mau bagaimanapun juga ini adalah saudara kita, keluarga besar kita gitu. Kita berikan tempat yang layak, yang baik, yang nyaman di Karawang ini supaya benar-benar sama-sama gitu dengan kami gitu kan, untuk mencari kehidupan yang layak gitu kan. Itu sesuai dengan undang-undang juga diatur dong, seperti itu. Betul, satu pertanyaan lagi, bahwa persoalan ini pada akhirnya kan kemarin menimbulkan konflik sosial juga kan. Ada kesepakatan paham di media sosial atau apakah itu persoalannya, sehingga akhirnya Pak Ketum sendiri kan, atas nama Pak Ketum sendiri melakukan melaporkan
Haji Muhammad Toha ini ke polisi atas dasar ucapan dia kan, yang dianggap itu sebuah ancaman atau suku atau rasisme. Itu kan kemarin juga Haji Toha sudah meminta maaf kan. Saya lihat itu video di kantor PCNU Karawang. Itu proses LP di Polres sendiri gimana? Oh jadi begini, mohon maaf, artinya kan supaya biar misalnya Rio juga dan mendudukan suatu perkaranya juga jelas gitu kan. Perkataan misalnya orang minta maaf sebetulnya juga berhak gitu kan, tidak ada larangan. Cuma kan kalau menurut kami ini kan itu kan salah kamar. Yang seharusnya, karena kan ini kan dilakukan adanya misalnya hal-hal yang saat ini beredar di Karawang, sehingga seolah-olah Karawang ini genting dan sebagainya gitu kan, apalagi menjadi Karawang Udang dan sebagainya gitu kan, seolah ngeri lah Karawang itu. Nah artinya kan ini juga kami tidak menghendaki itu, karena kan dibuat oleh pihak sebelah itu kan yang memprovokasi, dan kami tidak pernah memprovokasi dari awal juga. Bahkan dalam kami mau diminum pun kami kami ketawa gitu kan gitu. Artinya tidak terprovokasi lah. Kita insya Allah sampai saat ini punya komitmen gitu kan dengan misalnya Pak Kapolres, dengan Pak Dandim gitu kan, dan Pak Bupati gitu. Ada unsur Forkopimda lah gitu kan. Gitu semua di sini kita menjaga misalnya Karawang tetap kondusif, Karawang nyaman, aman kan gitu. Gitu karena bagaimanapun juga tetap kami kalau misalnya berangkat daripada isinya pilar yang keempat adalah kami punya hak untuk sebagai warga negara Indonesia gitu kan yang baik untuk menjaga isinya kebaikan daerah itu sendiri seperti itu. Berarti proses laporan di Polres itu tetap berjalan? Oh berjalan, karena begini, itu kan secara pribadi ke saya nyerangnya kan, karena begini, ini mohon maaf, konteks dalam misalnya kemarin mungkin ada video beredar yang mohon maaf, itu kan kami yang dilukai, karena kami ini punya keluarga, punya anak bini, punya anak istri gitu kan, punya keturunan, punya kehormatan, punya kedudukan. Artinya itu udah jelas-jelas mengancam secara pribadi kepada kami, karena udah jelas pengancaman gitu kan, sesuai dengan undang-undang IT ya, tunjukkan kepada kami langsung. Artinya terlepas dari itu kan saya sudah serahkan kepada penegak hukum lah. Artinya Pak Kapolres juga misalnya saya yakin lah kalau untuk berbicara hukum juga kan jadi panglima gitu kan, siapa sih yang posisi misalnya saat ini yang mau main-main dengan hukum, dengan aturan kan seperti itu. Artinya tetap negara adalah di atas segala-galanya. Seperti itu, ya itu negara ya ada hukum gitu kan. Oke, untuk penegasan terakhir berarti ini keputusan pengadilan sesungguhnya sudah ada ya? Sudah ada kan? Sebetulnya tinggal dipatuhi aja oleh PH Kapati dan Cahaya Mitra Utama. Dalam hal ini Haji Muhammad Toha ya? Itu yang tergugat, turut tergugat dan turut tergugat. Oke. Gitu. Kan kita minta yang terbaik lah gitu kan. Janganlah isinya merasa adik mohon maaf ya mentang-mentang dan sebagainya. Ini Karawang loh. Karawang ini banyak kultur gitu kan. Yang memang dari zaman dulu Karawang ini sebagai yang dinobatkan sebagai kota agraris gitu kan, notabene-nya yang saat ini menjadi bagian daripada industri gitu kan. Sebelah isinya posisi selatan adalah industri, sebelah isinya utara adalah pertanian gitu kan. Yang memang di situ artinya terbelah dua posisi isinya antara pertanian dan industri. Ya apapun bentuknya kita sebagai isinya kota lumbung padi gitu kan, Karawang ini juga artinya bukan berarti kaget ya dengan hal seperti ini, tapi kan paling tidak kan kita kan belajar untuk memperbaiki gitu kan, bagaimana meningkatkan taraf kehidupan yang baik. Tadi yang sampaikan saya sebelumnya bahwa Karawang ini saat ini mendapat julukan misalnya kota miskin ekstrim. Nah itu yang paling bahaya, miris. Katanya punya industri, katanya punya gunung, katanya punya pertanian, katanya punya laut. Karawang ini punya semua. Tinggal bagaimana isinya kita misalnya ikut misalnya membangun Karawang ini dengan misalnya gemar di Pulau Cinawi kan seperti itu. Karawang ini adalah bagian dari tanah Pasundan gitu ya, memang dari dulu sampai saat ini tidak hilang, karena itu adalah isinya kitoh daripada isinya Karawang ini. Karawang kalau berbicara misalnya ke belakang panjang, Karawang ini bukan hanya sebatas saat ini perbatasan Pembayuran Citarum, tapi Karawang itu sampai dengan Bekasi gitu kan, sampai dengan Bekasi, dengan Sesak Jarang kalau tidak salah gitu kan, pisanannya sampai dengan Purwakarta, dengan Subang, itu masuk wilayah Karawang. Makanya Karawang ini ada serta kulturnya masih kuat dengan kesundaannya seperti itu. Oke, siap, terima kasih Pak Tung atas waktunya. Sehat selalu. Teman-teman ormas kita nantikan berarti informasi selanjutnya ya. Siap, mediasi yang akan di. Ya harapan kami semoga ini ada titik temu dan saling mengenakan, tidak saling merugikan seperti itu. Dan kami pun juga tidak apatis, silahkan, tapi tolong hargai dong kami mau bagaimanapun juga. Jadi Karawang ini kan air jelema anak berenang, gitu. Jadi Karawang itu jangan dipandang seolah-olah
Karawang itu misalnya nggak ada orang akan loba orang Karawang teh gitu kan. Namun berbicara saat ini ke belakang gitu kan, bicara baheula ya sampai Bekasi itu masih Karawang seperti itu. Gitu. Berarti ujungnya ke sana ke Subang berarti masih Karawang. Purwakarta masih Karawang, Karawangan waktu tapi kan dengan seiring berjalan waktu sehingga saat ini istilahnya sudah ada batasan tapal batas yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah. Terima kasih, Venkolog Channel melaporkan.